Idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrihi. Kalau ada yang meninggal dunia, jangan dilamu-lamu. Asri'u bihi ila qabri, segerakan ke kubur. Ini mohon maaf, ini hadis ini agak nyinggung dikit. Orang ini kadang-kadang nak ngubur, nunggu datang kalau. Sejatinya yang bagus itu apa? Kubur kelah galau-galau. Aku nak nyolatinya. Kalau nak nyolatinya nanti kalau sudah dikubur masih bisa seorang anak berdiri ya menyolati orang tuanya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati pemerintah Kota Lubuk Linggau, hadir bersama kita kakanda kita Bapak Haji Prana Putra Soheh selaku Wali Kota Lubuk Linggau, orang tua kami Bapak Haji Sulaiman Kohar selaku Wakil Wali Kota, hadir di sini kakanda kami Bapak Haji Rodi Wijaya, hadir di sini orang tua kami, guru kami Kiai Haji Muhammad Asri. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, memanfaatkan ilmu beliau. Orang tua kami Bapak Haji Muhammad Idris selaku Ketua DPD Muhammadiyah Kota Lubuk Linggau. Kakanda kami mantan anggota DPR Bapak Haji, apa lagi lupa nama beliau, Suhada, karena di Facebooknya tuh Al-Fasya. Nah ini ya, namu siapa belum gitu. Ya. Terkhusus keluarga besar almarhum, keluarga besar Bapak Haji Ja'far. Ya. Dalam hal ini saudara kami Mas Rudi menghubungi kami untuk hadir malam hari ini, dan semuanya mohon maaf orang tua kami yang hadir malam hari ini. Tadi Rudi banyak dan WA 1, 2, 3, namu banyaknya. Ada Mang Kahlan di sini ya, ada Mang Asron Effendi, semuanya tadi, ada juga kepala cabang BRI. Kami doakan semua yang hadir ini, baik yang di dalam maupun di luar, semuanya ahli surga insya Allah. Dan insya Allah tidak lama-lama, karena ini sudah waktunya jam makan malam, mudah-mudahan jam 10 tuntas. Setuju? Tidak. Baik, untuk sekeluarga besar almarhum orang tua kami Bapak Haji Ja'far, saya ingin membacakan satu hadis dari Abi Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, di mana Malik bin Rabi'ah ini berkata, "Baina nahnu julusun inda Rasulillah." Ketika kami lagi duduk dengan Rasulullah, "Idza'ahu rajulun min Bani Salamah." Datang seseorang laki-laki dari Bani Salamah. Faqala, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima?" Kira-kira setelah ayah dan ibu kami meninggal, masih tak kami bisa berbakti sama orang tua? Apa jawab Nabi kira-kira? Kak Rodi, masih tak kira-kira? Banyak orang ngomong menak berbakti mumpung masih hidup. Wah, walaupun mati pun bisa. Yang ngasih jawaban ini adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi menjawab pertanyaan ini, faqala na'am, masih bisa seorang anak berbakti sama orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Apa yang pertama? As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Seorang anak jangan ninggalkan doa untuk wong tuanya dan istighfar untuk wong tuanya. Nah ini maka ingatkan sama Mas Rudi Wijaya, Ruli Wijaya, Riki Wijaya, tidak masuk. Ya, untuk senantiasa mendoakan orang tuanya. Tidak harus acara seperti ini. Hari-hari setiap habis sholat, Rabbil firli
wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka kita menyaksikan nih, ketika hari ini menuju hari mereka mengundang kita untuk doakan wong tuanya, tidak apa-apa. Cara berbuat baik sama wong tua doa nih bisa dewean, bisa ngajak kayak gini. Nih, kumpul-kumpul maco yasin menghadiahkan untuk wong tua nih apa tak bid'ah. Nah, ini kadang-kadang banyak pula yang ngomong cak ini bid'ah. Kalau aku tidak bid'ah karena ada makannya, ada pula amplopnya. Minta maaf maksud main-main. Kalau tidak ganti kayak kutanya. Nih, apa kata Nabi? Ini ada hadis Nabi. Riwayat Imam Al-Baihaqi. Dengerin baik-baik. Idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrihi. Kalau ada yang meninggal dunia, jangan dilamu-lamu ke. Asri'u bihi ila qabri. Segerakan ke kubur. Ini mohon maaf, ini hadis ini agak nyinggung dikit. Orang ini kadang-kadang nak ngubur, nunggu datang galau. Sejatinya yang bagus itu apa? Kubur kelah galau-galau. Aku nak nyolatinya. Kalau nak nyolatinya nanti kalau sudah dikubur, masih bisa seorang anak berdiri, ya, menyolati orang tuanya. Kenapa? Jangan lama-lama. Ini ajakan Nabi. Suruh segera mandikan, kafani, ya. Kenapa? Ada perjalanan yang tidak memungkinkan untuk ditunggu. Kenapa? Itu membuat derita bagi si mayit. Terutama kalau si mayit ini ahlul jannah, ahlul surga. Dia tidak tahan lagi, segera nak masuk surga. Karena dia laluat dengan di rumah ini. Dia segera nak dapat rahmat Allah yang lebih besar daripada rumahnya. Jangan ditunda-tunda. Nah, memang ada juga. Ini cerita nyata di Mesir terjadi. Ada orang yang selama hidupnya tak galak masuk masjid. Aduh, ini tolong jangan ada yang tersinggung. Ini cerita di Mesir. Ini yang tak galak ke masjid, ini yang di Mesir. Kalau yang di sini, insya Allah tak jauh beda. Ada orang wah Mas Idris tak galaknya masuk masjid. Ketika satu hari meninggal dunia, mau disolati di masjid. Sudah sampai di pintu salah satu masjid di Qahirah. Ini berat keranda, seolah-olah apa? Ada magnet yang menarik, dia tidak mau dimasukkan ke dalam masjid. Makanya hati-hati, ya, kita yang agak enggan masuk masjid, apalagi yang agak tidak suka dengar suara azan, hati-hati. Nah, apa lanjutan hadis tadi? Rasul bersabda, wal yaqra, dan hendaklah membaca inda ra'sihi, di sisi kepalanya, Pak, bi Fatihatil Baqarah. Bacakan pembuka surat Al-Baqarah. Mana pembuka surat Al-Baqarah? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lalu apa? Wa inda rijlaihi, dan di sisi kakinya bi khatimatil Baqarah. Baca akhir Baqarah. Apa yang kita baca? Kalau baca tahlil apa? Hah? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, sampai Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ini dalil apa yang dilakukan duduk di sini. Ini bagian dari yang disunahkan oleh Nabi. Apalagi ada riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Apa kata baginda Nabi? Iqra'u surat Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin bagi orang yang sudah meninggal dunia. Di mana bid'ahnya? Terserah. Yang nak ngomong bid'ah, bid'ah lah. Makanya Mas Rudi, Mas Ruli, Riki, Rodi, jangan tinggalkan apa yang sudah diajarkan oleh ulama kita untuk apa? Mendoakan dan menghadiahkan sebuah amalan untuk orang yang sudah meninggal dunia, apalagi wong tua kita. Oleh karena itu Mas Rudi, Mas Ruli, doa ini jangan berhenti. Walaupun acaranya, sebenarnya acaranya terserah. Nak nuju jadi, nak 8 jadi, nak 6 jadi. Tidak harus nak nuju niat. Lewat sedikit sehari jadi, kurang 2 hari jadi. Ya, ini kadang-kadang sibuk ngurusi apa? Masalah nuju, masalah 40. Dan kalau udah galak namanya ganti 38 hari. Kami nyemilan hari. Ada apa dengan namo? Nyemilan. Hah? Nyepuluh. Yang penting hadir di sini
doa. Apalagi selain doa, ada sodakoh yang dimakan oleh yang hadir. Ini niatnya sodakoh. Pas sodakoh tuh, itu sudah dinyatakan oleh Nabi sebaik-baik amalan yang bisa dihadiahkan untuk si mayit. Ini hadis Bukhari. Ini hadis Bukhari. Ada seorang sahabat nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, ummi matat wa ana ghaib." Saya waktu lagi pergi, ibu saya meninggal. Kira-kira apa yang kira-kira bermanfaat gak sodako saya untuk ibu saya? Naam, manfaat. Ada dua riwayat. Satu dia nanya, sodako apa yang paling bagus? Lalu Nabi menjawab, siqayatul ma, memberikan air minum. Kalulah air minum bagian daripada sodako yang terbaik, apalagi kalau ngenjuk makan dibungkus bolo, wah itu nambah nambah repot. Nambah repot. Nah ini ibu-ibu, hadis yang kedua, dia menghadiahkan rumahnya untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Mas Rudi, Mas Ruli, sekeluarga besar, hal-hal yang kayak gini jangan ditinggalkan, lakukan. Kenapa? Itu bagian beribadah kepada orang tua. Dan doa ini bisa dari jauh, bisa di kuburnya. Kalau menurut Imam Syafi'i, mendoakan, membaca Al-Quran di kuburnya, kata Imam Rafi'i, ini dakatik penolakan sama sekali pandangan Imam Rafi'i. Nah, yang berikutnya, yang menjadi salah satu bagian birrul walidain anak kepada orang tua walaupun sudah meninggal dunia, apa kata baginda Nabi? Wa infadu ahdihima. Apa yang jadi janjinya Mas Rudi, Mas Ruli, itu harus segera dilaksanakan. Ya, termasuk apa? Mungkin kalau ada waris yang nak dibagi segera. Cuma kaget tengok di catatan tuh, ada tak punya aku? Takut kaget lupa. Kalau Rudi. Kalau ada janjinya. Tengok janji-janjinya nih. Mana baik, harus segera dilaksanakan. Termasuk ahdihima, kategori ahdihima, Mas Rudi, ibu yang ditinggalkan. Ini janji yang tidak bisa dilepas. Mohon maaf. Ya, saya yakin anak sedih ditinggal oleh wong tua. Tapi yang paling sedih ibu ditinggal suaminya. Karena dia yakin anaknya yang lanang punya istri. Anaknya yang tino punya suami. Tapi dia, ibu kita, kalau kita tanya, pasti dia jawab, biasalah nak, hidup ini ada yang duluan, ada yang terakhir. Dalam ini, ayah kau yang duluan, papa kau yang duluan. Tuh, seorang istri itu paling berat kalau ditinggal suaminya. Tidak tahu kalau suami ditinggal istri. Jangan singgung, Kak Rodi. Ya, tuh, semua ada macamnya masing-masing. Maka pesan aku, Mas Rudi, tolong dijaga ibu aku itu, nenek aku itu, supaya dia mendapatkan kasih sayang yang dia khawatiri, tidak katik lagi yang menyayanginya. Dan yang terakhir, apa pesan Nabi? Wa ikramu sodikihima, menghormati teman-teman ayah. Nah, di sini aku kira banyak hadir teman-teman ayah. Wak Mas Idris, Wak Sulaiman, baik yang muda maupun yang tua, ini ada hubungan galau teman-teman dengan wong tua kita Bapak Haji Ja'far. Maka salah satu bagian daripada berbakti kepada orang tua, menjaga hubungan baik dengan kawan-kawan wong tua. Karena mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, banyak anak ini tidak pandai jaga hubungan dengan siapa? Dengan kawan wong tua. Malah ngomong, itu kan kawan bapak, bukan kawan aku. Ini ada, tapi insya Allah kalau di sini tak kati. Paling ada sih kok, 2, 3, banyak. Ya, jadi ini hati-hati. Kalau ada wong tua, ada wong tua dari wong tua, ada kawan dari wong tua kita, sambut, hormati dia seperti kita menghormati ayah kita. Ya, maka ini sering terjadi. Nabi mengingatkan, awas. Dan yang terakhir, tadi yang berikutnya, yang terakhir, wasilatul arhamil lati la tusalu illa bihima. Sambung silaturahim orang-orang yang punya hubungan dulur dengan ayah dan ibu. Awas, jangan sampai ponaan bermusuh dengan mama, ponaan bermusuh dengan bibi. Kalau ada anak bermusuhan dengan mamang dan bibinya dewek,
ini adalah tanda ketidakbaktian sama wong tua. Sambungkan, walaupun wong tua kita punya masalah dengan bibi kita, kita tetap berhubungan baik, tapi kerjasama kayak dulu. Kalau hubungan baik terus, karena kata Habib Umar, apa kata Habib Umar? Memaafkan orang yang menzolimi kita wajib, tapi mempercayai wong yang menzolimi kita itu kebodohan. Maaf kan? Tapi ingat, kepercayaan belum tentu diberikan kembali. Maka, wahai Mas Rudi, Mas Ruli, mudah-mudahan adik-beradik semuanya dijaga hubungannya, tanda bakti kepada orang tua. Barangkali ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah, pasnya perkiraan aku tadi 15 menit, tidak banyak. Mudah-mudahan ini nasihat buat saya pribadi, buat kita galo-galo. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni orang tua kita Bapak Haji Ja'far, dan Allah mengampuni doa orang tua kita yang kita tidak tersiratkan di lidah kita, tapi insya Allah apa yang kita aminkan untuk wong tua Pak Haji Ja'far ini akan juga menjadi doa untuk orang tua kita. Mohon maaf Kak Rodi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, Kak Nanan, Wak Sulaiman Kohar, Wak Mas Idris, ya, Kak Syuhada, Kak Lutfi, orang tua kami Bapak Haji Muhammad Asri, mohon maaf semuanya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.